Guru di era sekarang dituntut untuk melek teknologi. Tapi, teknologi kan hanya alat. Tidak ada alat secanggih apapun yang dapat menggantikan interaksi guru dan siswa di dalam kelas. Kualitas pembelajaran tidak lepas dari peranan kita sebagai guru. Maka, jadilah guru yang selalu dinantikan kedatangannya oleh seluruh siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Iriani, guru di Min 2 Kota Palembang, peserta PPG Batch 2 kategori 2 LPTK UIN Wali Songo, Semarang. Bagaimana kabar? Sehat? Ada yang nggak ada ya? Alhamdulillah, berarti semuanya sehat ya. Oke, hari ini kita akan menyambung materi pada pertemuan yang lalu. Pertemuan yang lalu kita belajar tentang apa? Yang kemarin? Ya, luas bangun data. Nah, hari ini juga yang kemarin ya. Jadi sebelum kita belajar, kita seperti biasa berdoa dulu. Agar apa? Agar ilmu yang kita dapat bisa kita serap secara maksimal. Jadi apa yang Ibu jelaskan bisa kalian terima dengan ini ya, dengan lengkap ya. Maka dari itu kita mulai berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin? Ayo. Siapa? Ayo. Gantian. Jangan yang itu aja. Gantian. Coba Faris deh. Faris coba pimpin doa Faris. Ayo Faris, pimpin doa. Doa belajar, ayo. Matika ya arhamar rahimin. Oke, seperti biasa selanjutnya ayo kita menumbuhkan rasa nasionalis kita menyanyikan lagu yang berbeda. Kalau kemarin kita nyanyikan lagu apa nak? Ya, hari ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo semuanya berdiri. Ya, hitungan ketiga kita mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Rakyat proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila apa pengertian luas bangun datar? Ayo. Luas bangun datar itu apa? Ada yang masih ingat? Ya, area yang dibatasi oleh sisi-sisi pada bangun datar. Bangun datar tuh ada berapa macam? Banyak ya. Apa aja bangun datar? Ya, terus. Ya. Museum, ketupat, layang-layang. Apa lagi? Ya, jajaran genjang. Nah, hari ini kita akan belajar luas bangun datar, trapesium dan jajaran genjang. Tahu belum bentuknya trapesium dan jajaran genjang? Udah tahu belum? Ayo, bentuk dari bangun apa kira-kira? Dari bangun apa? Segitiga dan ada nggak bangun kotak? Adanya bangun persegi. Jadi jajaran genjang ini terbentuk dari segitiga dan bangun persegi. Nah, kalau trapesium terbentuk dari bangun apa? Nah, nanti otomatis luasnya nanti pasti akan mengandung unsur luas persegi dan unsur luas segitiga. Kenapa? Karena dia terbentuk dari dua bangun datar tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya,
Hari ini kita akan belajar tentang luas bangun datar, trapesium, dan jajaran genjang ya. Nah, tujuannya apa kita belajar hari ini? Tujuannya agar kita bisa menghitung luas bangun datar, trapesium, dan jajaran genjang itu bagaimana caranya ya. Hari ini Ibu akan melakukan penilaiannya cuma satu kali, penilaian individu ya. Jadi nanti kalian akan mengerjakan soal secara masing-masing atau secara mandiri ya. Oke, langsung saja. Atap rumah itu bentuknya apa? Tahu nggak atap rumah, Nak? Ini apa? Atap rumahnya kanan. Hah? Ya, jadi nah itu kita itu menggunakan konsep jajaran genjang. Jadi tidak ada ilmu yang tidak bermanfaat ya. Jangan kalian pikir untuk apa kita mempelajari luas bangun datar, Bu. Kan kita tidak pernah menggunakannya, tapi salah ya. Kita pasti akan menggunakan konsep itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian baik apa yang Ibu jelaskan. Nah, ini ya, tadi video pertama adalah tentang bagaimana mencari luas bangun jajaran genjang. Jadi jajaran genjang itu terbentuk dari bangun segitiga ya, seperti ini ya. Nih, ini adalah jajaran genjang. Jajaran genjang ini kalau kita bagi dua tepat di garis diagonalnya, maka yang terbentuk akan apa? Menjadi bangun apa? Ya, dia akan menjadi dua buah bangun segitiga ya. Kan yang terbentuk kan dua segitiga kan? Rumus segitiga kemarin apa? Ya, A kali 2. Maka untuk mencari luas jajaran genjang jadinya apa? Kalau segitiga itu adalah A kali T bagi 2, itu untuk satu segitiga. Kalau untuk dua segitiga, maka rumusnya jadi apa? Jadi apa, Nak? Ayo, kalau satu segitiga itu setengah A kali T bagi 2. Sekarang Ibu tanya, jajaran genjang itu terbentuk dari berapa bangun segitiga? 2. Berarti kalau satu segitiga rumusnya A kali T bagi 2, maka untuk dua segitiga maka rumusnya jadi 2 kali A kali T bagi 2.
Kenapa 2? Karena bangun jajaran genjang itu terbentuk dari 2 buah segitiga. Jadi ditambahkan 2 dikali luas segitiga. Paham sampai sini? Paham ya? Jadi luas untuk mencari jajaran genjang adalah 2 dikali setengah alas kali tinggi. 2 dikali setengah berapa? 2 kali setengah jadi berapa? Jadi 1. Maka didapatlah untuk mencari luas jajaran genjang dengan rumusnya adalah dan panjang yang sama. Maka ketika kita gabungkan, dia akan membentuk bangun apa? Kalau kita gabungkan, ini trapesium, kita anggap ini trapesium A, ini trapesium B. Kalau kita tempel menjadi 1, maka dia akan membentuk bangun ya, persegi panjang. Rumus persegi panjang kemarin apa? P kali S. Maka kalau luas 2 trapesium, maka rumusnya jadi apa? Jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Jumlah sisi sejajar yang mana, Nak? Nih, yang sejajar itu maksudnya apa? Sama apa? Beda sejajar sama berhadapan tuh apa? Kalau sejajar tuh berarti dia letaknya segaris, ya kan? Sejajar. Misalnya sama kayak Alvar dengan Rania, itu dia sejajar posisinya. Fatan sama Kanaya itu sejajar. Jadi kalau di sini yang namanya sejajar yang mana? Yang sisi bawah sama dengan sisi atas. Itu dia namanya sejajar. Jadi maka rumus yang didapat adalah jumlah sisi sejajar kali tinggi. Kalau tinggi yang mana? Itu adalah yang ke atas. Ya. Atau kalau pada persegi panjang, tinggi itu adalah lebar. Jadi maka didapatlah rumus untuk mencari 2 trapesium adalah jumlah sisi sejajar dikali tinggi, ya. Atau geoboard ini kan untuk buat berpaku. Ini biasanya digunakan sebagai media untuk memperjelas suatu materi, ya. Jadi penggunaan alat peraga itu adalah untuk mempermudah kita memahami konsep matematika. Nah, ini ya, di sini ada beberapa bangun ya. Kalau kita lihat, ini bangun apa? Kelihatan? Trapesium. Ya, yang namanya luas itu yang daerah mana? Daerah yang ada di dalam suatu bangun datar yang dibatasi oleh sisi. Nah, sekarang Ibu tanya, sekarang hari ini kan kita belajar tentang trapesium. Ini trapesium ya. Kalau secara langsung, di sini berapakah kira-kira luas bangun trapesiumnya? Ayo. Ini adalah luas dari trapesium. Bagaimana caranya tanpa dengan menghitung? Caranya adalah dengan menghitung jumlah paku yang ada pada daerah trapesium ini. Ya, Nak ya? Jumlah pakunya ada berapa? Coba, Fatan. Hitung, Fatan. Ada berapa paku di sini? Nah, ada 9 paku. Berarti luas trapesium ini adalah 9 satuan baku. Ya. Berapa ininya luasnya? 9. Kenapa 9? Karena jumlah paku yang ada di area trapesium ini jumlahnya 9. Sekarang kita tes menggunakan rumus tadi. Rumus tadi apa rumusnya? Jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi 2. Sekarang sisi sejajarnya mana? Coba lihat sisi sejajarnya yang mana, Nak? Yang bawah dan yang atas. Yang bawah ada berapa? 4. Yang atas? Yang atas? 2. Sekarang 4 tambah 2 berapa jumlahnya? 6. Tingginya berapa? Ayo. 3. Berarti 6 dikali berapa 6 kali 3? 18. Lalu dibagi 2. Berapa 18 bagi 2? Alvar, ayo. 18 bagi 2 berapa? 9. Sama nggak hasilnya dengan kita secara langsung tadi? Luasnya? Sama. Jadi cara
Makanya seperti itu ya. Besar-besar boleh. Ya, terus. Dililit coba. Sini coba ibu putusin. Dililitin. Buat jajaran genjang. Mana nih? Kebesaran nggak? Oke. Ya, jadi jajaran genjang. Oke, sekarang Alfar hitung berapa luasnya, coba. Luas tadi adalah daerah yang dibatasi oleh sisi-sisinya. Enggak, hitung pakunya ada berapa? 8. Berarti luasnya 8. Nah, ini ya. Ini adalah 5, 6, 7, 8. Itu kalau secara manual. Sekarang kita hitung secara rumusnya tadi. Apa tadi rumusnya? Rumus jajaran genjang tadi A dikali tinggi ya. A-nya berapa alasnya? 3. Tingginya berapa? 7, 8, 12. Ada 12 satuan baku. Jadi luas jajaran genjang yang sudah dibuat gambar temannya tadi luasnya 12. Sekarang kita gunakan rumus. Coba rumusnya tadi adalah A dikali tinggi. A tadi alas, T itu tinggi. Alasnya berapa kalau kita lihat di sini? Ayo. 4 satuan. Tingginya berapa? Tinggi yang ke atas. Berapa coba? Tingginya berapa? Paku yang ke atas 3, berarti 4 dikali 3. Berapa 4 kali 3? 12. Jadi terbukti bahwa untuk mencari luas jajaran genjang adalah dengan mengalihkan alas dengan tingginya ya. Jadi itu ya. Nah, ini yang dimaksud luas itu adalah area atau daerah yang ada di dalam suatu bangun datar yang dibatasi oleh sisi-sisinya ya. Oke, sudah paham? Paham. Kalau sudah paham, sekarang Ibu akan membagi kelompok. Ada kelompok A, kelompoknya si Alfar dan teman-temannya. Ada kelompok B, ya, kelompok B Mas Dalifa, Zaskia, Aulia, Kaila sama Mufida, dan kelompok C. Jadi semua soalnya berbeda-beda ya, tergantung kelompoknya masing-masing. Levelnya juga berbeda. Jadi kalian kerjakan secara mandiri. Nah, yang ini ya, untuk kelompok B dan C itu boleh, jika ada yang masih belum dipahami, boleh menonton kembali video yang Ibu share di grup tadi, nak ya, untuk melihat penjelasannya lagi. Ayo, dibuat namanya. Enggak, sendiri-sendiri.
Kelompok B? Kelompok C? Sudah ya, oke ya. Jadi semuanya sudah menyelesaikan LKPD-nya masing-masing. Sekarang kita akan buat kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi hari ini kita sudah belajar apa, Nak? Ya, luas, bangun, trapesium, dan jajarannya. Bagaimana cara kita mencari luas trapesium? Ya, dengan mengalihkan sisi sejajarnya dengan tinggi lalu dibagi 2. Kalau mencari jajaran genjang dengan apa? Caranya tadi? Ya, alas kali tinggi. Jadi itu ya, kita sudah belajar bagaimana cara mencari luas 2 buah bangun datar. Yang pertama bangun trapesium dan yang kedua bangun jajaran genjang. Alhamdulillah semuanya sudah memahami bagaimana cara memecahkan masalah yang berkaitan dengan kedua bangun tersebut. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan lanjut ke 2 bangun datar berikutnya, yaitu bangun datar belah ketupat dan bangun datar layang-layang. Sudah tahu belum bentuknya seperti apa? Bangun belah ketupat dan layang-layang? Belum tahu. Nah, kalau belum tahu, pulang ini nanti kalian baca bukunya tentang materi bangun belah ketupat dan layang-layang. Untuk apa? Untuk bekal di pertemuan berikutnya. Jadi kalian sudah tahu sedikit tentang materi tersebut, ya. Sebelum Ibu tutup, apakah ada pertanyaan? Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, sudah paham semua? Sudah paham semua. Kalau sudah paham semua, marilah kita tutup pelajaran kita hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.